bosan mic-nya sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Batu Kuala dibawa dari Pulau Stoko. Cakep. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya sudah masuk 2 kolak mangkok. Satu lagi loh. Ini kalau saya masuk ke sini, serasa rumah sendiri. Kalau hendak ke Pariaman, jangan lupa beli buah ceri. Kalau masuk ke Masjid Al-Iman, rasa-rasanya rumah sendiri. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Sambutannya luar biasa, karena memang dengan saya ini kan sudah lama kenal. Nengok bapak-bapaknya tenang, mukanya muka ahli surga. Amin. Ibunya juga ibu soleha yang nurut sama suami, tak pernah bantah. Suamimu nambah-nambah, insya Allah tak bantah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Iman, Pak Imam Ustadz Khair Afandi, protokol Pak Sarifuddin, kemudian ada Bilal, Pak Fahri Muaz, ada muadzin juga Abang Sony yang ganteng. Yes. Promosi. Pak RW, Pak Dagang, lalu kemudian ada Pak Bendahara, Pak Pengacara, Bapak Sutarno, SHMKN, Masya Allah. Ada Pak Hendrik juga, Bendahara Yayasan. Sebenarnya saya sudah kenal semua wajah-wajahnya, tapi namanya tak bisa saya sebut satu persatu. Yang besar tadi mau gelar, yang kecil tadi disebut nama. Insya Allah yang hadir di Masjid Al-Iman ini semua penghuni surga. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi habis maghrib saya tengok temanya itu 3 keistimewaan orang mukmin. Kalau bicara orang mukmin ini kan bicara masalah iman. Sementara masalah iman ini sudah banyak kali saya bahas di kajian subuh. Terakhir kemarin hadis arba'in yang ke-13 tentang kualitas iman seseorang. La yu'minu ahadukum. Jadi saya rasa nanti saya putar balik sedikit agar lebih segar lagi materinya, tapi tetap tidak keluar dari koridor iman. Kalau bicara masalah iman ini kan harus 3 Bapak. Kenapa mesti harus puasa dipanggil oleh Allah dengan kata-kata aman? Karena memang nanti setelah Ramadan Bapak Ibu harus bertambah 3. Pertama iman harus bertambah. Yang kedua ilmu harus bertambah. Dan yang ketiga amal harus bertambah. Iman, ilmu, amal. Ini kalau dibahas 1 jam juga. Tapi yang saya bahas di sini adalah bagaimana seorang yang beriman membina rumah tangga yang baik. Nah, ini baru bagus. Jadi tetap koridor keistimewaan orang beriman. Kalau memang kita semua mengaku iman kepada Allah, maka tentu dalam rumah tangga itu mesti harmonis, tidak ada kata berantem, tidak ada konflik dan lain sebagainya. Lalu saya akan mengutip ayat, nanti Bapak Ibu pulang dari sini. Wadah Pak Ketua juga Pak Eka. Saya bilang kenapa saya rumah sendiri. Sebenarnya saya pengen juga jadi khotib Idul Fitri. Cuma saya tunggu Al-Iman tak ada yang hubungi. Terakhir Pak Eka kemarin hubungi. Saya di booking 3 minggu sebelum Ramadan. Itu pun bookingnya nggak pakai WhatsApp, pakai kertas. Pak Ustadz saya stempel. Pak Ustadz jangan lagi mana. La ilaha illallah. Lalu kemudian kemarin Pak Eka nelfon saya, gimana Pak, saya ngomong tak mungkin juga kemarin saya nari. Tolonglah Pak Pengurus saya undang di Idul Fitri, tak mungkin juga saya begitu. Turun harga itu Masya Allah. Buyan aja. Dari surat Ar-Rum ayat 21, Bapak Ibu nanti pulang ke rumah tengok surat Ar-Rum ayat 21. Bagaimana kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alat bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini sebenarnya bukan materi untuk pernikahan, tapi untuk rumah tangga. Salah satu tanda dari kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Kalau kita sehari-hari
biasa baca ayat Fatihah, ayat kursi, ayat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Ini ada satu ayat tidak berbentuk huruf, ada ayat tidak berbentuk kalimat, ada ayat tidak berbentuk buku. Apa kata Allah? Salah satu bukti tanda kebesaran Allah. Kalau engkau percaya dengan matahari, matahari begitu hebatnya, kita tak bisa menengok sampai, jangankan 5 menit, 1 menit ada nggak kita bisa nengok matahari? Tak mampu. Ada tanda-tanda kebesaran Allah, bulan. Bulan orang cuma bisa menghinggapi atau menghampiri, tapi mesti harus dengan alat. Kalau nggak pakai oksigen, mati juga bulan. Nah, salah satu tanda kebesaran Allah, dia tidak berbentuk matahari, tidak berbentuk bulan, tidak berbentuk bumi dan langit, juga tidak berbentuk dengan huruf-huruf, ayat-ayat, bukan ayat-ayat cinta. Tapi salah satu tanda ayat kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Menjadikan salah satu pasangan kalian adalah itu tanda kebesaran Allah. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang ibu-ibu nengok suami, rupanya sampai hari ini baru aku sadar, ternyata kamu bang adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata kamu adalah ayat-ayat Allah. Begitu juga istri, suami nengok istrinya. Jadi selama ini yang tidur dengan kudiranjang ini adalah ayat-ayat Allah. Maka ketika manusia sadar, suami sadar kalau istrinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, maka tidak ada suami yang KDRT. Tidak ada suami yang menginjak-injak istri. Tidak ada suami yang menempeleng istrinya. Tidak ada suami yang menduakan istrinya. Masya Allah. Kenapa? Karena itu adalah ayat-ayat Allah. Ini makanya saya bilang, ulang dari sini, tengok betul-betul ayat itu. Terjemahkan kalau perlu print. Jadi kalau kita ingat bahwa orang yang mendampingiku ini selama ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, maka tak mungkinlah kita bisa memberikan suatu keburukan dalam rumah tangga karena kita sadar. Begitulah agaknya. Oleh karena itu kata para ulama, sebenarnya dalam rumah tangga itu yang wajib mengerjakan itu adalah suami semua. Yang nyuci piring, nyuci baju itu kewajiban suami, tugas suami. Cari nafkah tugas suami, bersih-bersihin rumah tugas suami, mendidik anak suami, semua suami. Tapi istri tugasnya cuma satu, nurut sama suami. Nah itu. Memang tugas istri gak banyak, hanya satu saja, nurut. Jadi kalau suaminya, Dek tolong dicuci, nah, cucilah. Dek tolong masak. Ingat, tugas istri adalah nurut sama suami, satu. Tapi tugas suami banyak. Tapi karena suami tak bisa mengerjakan sendiri, maka istri harus nurut. Diam, nggak usah kemana-mana. Siapa mana? Nah, itulah kita. Jadi kalau kita betul-betul menyandarkan masalah problematika masalah rumah tangga ke Al-Quran, insya Allah selesai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, tidak ada perceraian. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari cobaan-cobaan seperti itu. Ini satu, singkat saja. Lalu yang kedua, litaskunu ilaiha. Pasanganmu itu kata Allah, ini yang ngomong bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan LCMA, bukan profesor, bukan doktor. Yang menyampaikan Allah. Surat Ar-Rum ayat 21. Orang kalau mau tenang, litaskunu ilaiha, bahwa eksistensi pasangan kita itu adalah membuat kita menjadi tenang dalam hidup kita. Pak Ustadz, tenang itu kan baca Al-Quran. Iya. Kalau orang mau tenang baca Al-Quran, betul. Zikir, mau tenang dalam hidupnya, betul. Bersedekah kalau mau tenang hidupnya, betul. Tapi ada ketenangan yang bisa didapatkan, dia tidak berupa harta, tidak berupa ucapan zikir, tapi berupa perwujudan manusia yang selalu mendampingi kita. Jadi kalau ada orang, anak muda yang belum tenang dalam hidupnya, dia dulu ketika tidak tenang, dia harus cari pub, dia harus cari diskotik untuk menenangkan pikirannya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, anak-anak muda pengen tenang, dia sakau, dia ngelem kambing pula dia, pil anjing semua dikonsumsi. Tapi ternyata ketenangan itu hanya semu. Setelah selesai dari diskotik, dia masih galau. Tapi ada yang membuat tenang, kata Allah, litaskunu ilaiha. Pasangan istrimu adalah sesuatu cara untuk kamu bisa tenang dalam hidupnya. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah menikah belum tenang, berarti harus, saya tak bilang, nah, mungkin harus nikah lagi. Nanti marah gitu. Orang tak tenang karena nikah.
Dia tenang karena dia menikah. Orang yang menikah belum tenang berarti harus nikah lagi. Enggak. Jadi pernikahan itu adalah membuat kita tenang. Jangan nih guyon aja Pak ya, jangan. Nanti kata Pak Ustadz Nuruddin, saya kok nggak tenang-tenang Pak Ustadz, kayaknya harus nambahan pun. La ilaha illallah. Yang kedua, lalu yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini banyak orang bilang, gampang bilang mawaddah wa rahmah. Sakinah, sakinah itu tenang, lintas kuno, diambil dari kata lintas kuno. Sakinah, mawaddah wa rahmah. Saya kira tenang sudah didapatkan. Buktinya Bapak Ibu di sini luar biasa, keberkahan sudah mengalir ke jemaah Masjid Al-Iman. Senang ikut kajian subuh, senang dengerin kultum, senang untuk melaksanakan sholat tarawih. Berarti ketenangan itu sudah berhasil. Sekarang kita lanjut kepada yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa pernikahan Allah berikan perantara kepada kalian manusia agar engkau bisa mendapatkan terjadi antara suami dan istri ada mawaddah wa rahmah. Kalau lihat di tafsir Al-Quran, di kamus-kamus, mawaddah itu adalah cinta, rahmah itu adalah kasih sayang. Maksudnya bagaimana? Kenapa Allah menyatukan dalam mawaddah wa rahmah? Karena kita pernikahan itu menjadikan perbedaan jadi satu. Kulit tidak sama, muka tidak sama, badan pun tidak sama, disatukan dalam pernikahan. Mohon maaf, jenis kelamin pun tak sama. Kalau sempat ada perkawinan jenisnya sama, berarti LGBT itu kalau sama. Berarti kita itu disatukan oleh Allah dalam hal mawaddah wa rahmah karena kita berbeda, muka berbeda karena kita laki-laki, yang perempuan disatukan. Apa maknanya? Ada orang nanya, anak gadis nanya ke emaknya, "Mak, aku tengok di surat Ar-Rum itu ayat 21 ada kata-kata mawaddah wa rahmah. Saya tengok artinya mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Apa sebenarnya cinta, Mak? Mama tak bisa juga menerjemahkan. Cinta lah anakku. Kasih sayang apa, Mak? Kasih sayang lah. Padahal terjemahnya itu luas. Mawaddah itu adalah cinta lebih. Bapak Ibu dulu ketemu dengan suaminya masih ta'aruf, masih tunangan, maka yang ditengok itu adalah cinta lebih. Nampaknya calon istriku itu lebih cantik daripada yang lain, lebih tinggi, lebih mancung. Tiap malam selalu diimpikan. Itu kenapa? Karena ketika awal pernikahan adalah cinta. Tapi lama-lama 1 tahun, 2 tahun, maka hilanglah cinta, tinggal rahmah. Iya ya, dulu nampaknya istriku cantik, sekarang cantikan istri tetangga. Nah, tengok dulu, nampaknya dulu kamu harum, sekarang apak-apak sikit gitu, gimana? Ketahuan. Ini rahmah yang terjadi. Apa rahmah? Menutupi kekurangan dan kelemahan dari pasangan kita. Kalau Bapak Ibu bertahan sampai sekarang itu bukan karena cinta, tapi karena rahmat Allah turunkan kepada kita. Kenapa? Karena istri kita sudah tahu bagaimana kelemahan kita. Begitu juga suami sudah tahu bagaimana kekurangan istrinya. Makanya ketika dia keluar, nengok teman kerjanya, nengok tetangganya yang lain, kok lebih daripada istriku. Kenapa? Karena udah tidak ada cinta dengan istri. Yang ada rahmah kasih sayang. Sama dengan hewan. Bagaimana agaknya gajah ini tak bisa menginjak anaknya karena Allah turunkan rahmat. Lillahi mi'atu rahmatin. Allah berikan 100 rahmat di dunia ini, 1 yang diperebutkan antara al-insan wal bahaim. Hewan-hewan manusia merebutkan 1 rahmat dari Allah. 99 rahmat Allah simpan di surga. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu orang barat sudah mengatakan istilahnya the man from Mars and the women from Venus. Jadi dalam pernikahan itu istilah orang barat lebih kepada ilmiah. Dari saking pentingnya pernikahan itu sehingga mereka mengibaratkan the man from Mars, bahwa laki-laki itu datang dari planet Mars dan perempuan the women from Venus dari planet Venus. Lalu kemudian he meets each other in the earth. Mereka bertemu dalam satu momen yaitu di bumi. Ini kalau orang barat secara ilmiah, secara ilmuwan. Tapi kalau orang Melayu dia pakai makanan, asam di gunung, garam di laut, bersua juga di rice cooker, di wajan. Karena memang kalau orang Melayu ini untuk mengumpamakan dikit-dikit kan ke makanan, opor, lontong sayur, lontong pecel. Makanya makanannya enak lah orang Melayu. Di sini banyak orang Melayu. Saya suka dengan masakan Melayu.
Meskipun saya suka dengan masakan Jawa Timur Madura, saudara saya di sini aman. Jadi apa maknanya? Maka ketika Allah sudah jadikan mawaddah warahmah, mawaddah hilang, rahmah sudah tinggal terjadi, sehingga kita bisa, tak mungkin kita kaget ada nenek-nenek dan kakek-kakek dia masih bergandengan tangan. Dia mesra. Kita lihatnya kok bisa mesra? Karena yang terjadi pada kakek dan nenek bukan cinta lagi, tapi rahmah, bukan mawaddah lagi. Sama dengan bapak ibu sekarang bisa mempertahankan rumah tangganya, saya kira bukan cinta lagi, tapi karena kasih sayang, rahmah yang sudah Allah turunkan kepada kita. Berapa banyak seorang ibu sudah dicabut rahmatnya, membuang bayinya di selokan. Berapa banyak seorang ayah sudah dicabut rahmatnya oleh Allah, membunuh anak kandungnya sendiri. Berapa banyak seorang bapak menghamili anak kandungnya sendiri. Nauzubillah min dzalik, karena rahmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berdoa kepada Allah agar rahmat selalu ada dalam kehidupan kita, termasuk di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Kita colok rahmat Allah itu dengan sholat tarawih, qiyamul lail, zikir, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah terakhir saya sampaikan bahwa ketika kita sudah hilang mawaddahnya, ingat bahwa rahmat ada, maka ingat hadis Rasulullah, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Orang yang sudah menikah berarti dia sudah lengkap imannya. Apa maknanya? Seorang istri memiliki separuh iman pada suaminya, suami juga memiliki separuh iman di istrinya. Kalau ada lagu Dewa 19 dulu, separuh nafasku dek, kamu jangan lama-lama pergi keluar. Kenapa, Bang? Karena separuh nafasku hilang. Itu salah sebenarnya. Kalau separuh nafas hilang, tak bisa nafas nih. Yang benar adalah separuh iman. Jadi adik, kalau mau datang keluar ke arisan, kalau mau pergi ke pasar, jangan lama-lama Dinda. Kenapa Bangda? Karena engkau adalah separuh imanku. Kalau engkau lama-lama Dinda, maka terpaksa aku cari separuh iman yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Mohon maaf lahir batin dari saya. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.